Gimana suara saya jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Siap, siap. Agendanya apa hari ini rencananya? Oke, Pak, mungkin saya jelaskan untuk agenda untuk hari ini, Pak. Mungkin Mhm. sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Toto untuk bisa meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pengujian uh, project capstone, Pak, dengan Ya, topik ya. passenger information system berbasis multimedia announcer. Ya, ya, ya. Nah, mungkin langsung ini aja, Pak. Saya jelaskan dulu apa topik yang kita pilih, topik capstone. Nah, topik kita kan terkait passenger information system berbasis multimedia Ya. announcer. Nah, Iya, iya. topik ini kita ambil Mhm. dari permasalahan sistem navigasi yang ada di kereta api bandara Mhm. saat ini hanya memungkinkan untuk menampilkan 5 stasiun pemberhentian. Iya, iya. Nah, ini kereta bandara Soekarno Hatta. Nah, Iya, iya. sedangkan PT KCI ingin menambahkan stasiun pemberhentian baru Mhm. pada sistem navigasi. Hal ini menjadikan sistem yang digunakan PT KCI eh, kurang fleksibel dan sulit. Nah, hal ini menjadikan sistem yang digunakan di PT KCI khususnya kereta bandara itu kurang fleksibel dan sulit, Pak. Iya. Jadi dari permasalahan itu muncul problem, Pak. Jadi masinis itu sering lupa mengganti navigasi antara jalur pertama dan jalur kedua, Pak, yang Nah, membuat announcer itu dia sering salah ngebaca dari stasiun yang sudah berhenti, Pak, stasiun pemberhentian sekarang iya, gitu, iya. Pak. Nah, dari permasalahan itu kami memiliki beberapa solusi, Pak. Yang pertama itu mengimplementasikan sistem formasi berbasis multimedia announcer yang Mhm. terintegrasi eh, dengan sistem navigasi berbasis GPS dan IoT yang Iya, akan iya. membantu masinis untuk membantu operasional dari kereta api. Nah, Oke. lalu yang kedua itu ada bekerja sama antara pihak PT KCI Mhm. eh, dengan pihak vendor, di mana pihak-pihak terkait dapat berkolaborasi untuk menciptakan versi baru sistem yang lebih fleksibel dan mudah untuk di maintain. Nah, lalu yang Iya. ketiga itu kami mengimplementasikan sistem sensor RFID yang ada di stasiun yang terintegrasi dengan sensor RFID pada kereta, di mana informasi terkait posisi stasiun akan secara otomatis dikirimkan ke masinis dan sistem informasi penumpang ketika kereta melewati sensor RFID yang ada di stasiun. Nah, iya, iya. Nah, lalu yang keempat itu menerapkan hardware dengan biaya rendah yang tetap menawarkan skalabilitas dan kemampuan yang mumpuni akan memungkinkan pengembangan sistem yang efisien secara biaya. Nah, dari keempat solusi yang kami rumuskan tadi, kami memilih salah satu solusinya, Pak, yaitu eh, mengimplementasikan sistem formasi berbasis multimedia announcer yang terintegrasi dengan sistem navigasi berbasis GPS atau GNSS Iya. dan IoT yang akan membantu masinis untuk memantau operasional dari kereta api. Nah, setelah penjelasan ini, kira-kira dari Bapak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak, Pak, sebelum kita akan mempresentasikan dari pengimplementasian dari solusi yang telah kita ambil, Pak? Mohon maaf sebelumnya, Pak, mic-nya masih di mute. Iya, iya, Mas. Iya, Pak. Ini bedanya dengan yang sudah ada, yang udah existing apa kira-kira? Oh, baik. Yang sudah ada di existing itu kan dia masih manual, Pak, ya, masih manual. Dan kalau misalnya ingin menambahkan menambahkan stasiun gitu, misalnya nanti di kedepannya
ada stasiun baru ditambahkan di antara stasiun-stasiun yang ada, atau di awal atau di akhir itu tuh Ya. secara otomatis gitu Pak, secara sudah ada manajemennya gitu. Sedangkan yang existing itu kan masih terikat sama vendor yang ada, Oh. vendor dari PT KCI itu sendiri Pak. Jadi dari PT KCI itu kan dari vendor sebelumnya itu cuman hanya membatasi dari stasiun itu cuman 5 stasiun saja Pak. 5. Jadi dari Oh. kami ingin membuat inovasi yang lebih fleksibel gitu Pak untuk Oke, kedepannya siap. Ya. gitu Pak. Iya. Nah, Silakan dilanjut. oke, baik. Untuk selanjutnya itu adalah pengimplementasian dari solusi yang kita dari kami yang kami telah ambil. Mungkin untuk Inggit bisa di share screen, bisa dipresentasikan. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Jadi selanjutnya ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil implementasi dari solusi yang kami ambil. Jadi tadi beberapa solusi yang sudah Kak Farabi paparkan, kami ambil yang menurut kami emang bisa dan lebih masuk akal untuk diimplementasikan gitu. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Iya, silakan. Oke. Oke. Baik, Pak. Jadi di sini dari solusi yang Farabi sudah jelaskan, di sini tuh kami akhirnya membuat sebuah aplikasi manajemen stasiun, Pak. Jadi di aplikasi ini kita bisa manajemen stasiun dan rute yang emang eh, lebih fleksibel. Nah, dari aplikasi manajemen stasiun ini nanti akan langsung terhubung ke dashboard manajemen stasiun apa passenger information-nya. Jadi datanya langsung terhubung secara otomatis menggunakan API. Jadi dia juga akan terupdate secara otomatis juga jika ada perubahan di aplikasi manajemen stasiun ini. Mungkin saya izin masuk dulu. Nah, jadi untuk si manajemen stasiun ini memang wajib masuk login secara admin karena yang bisa akses hanya admin saja. Oke. Kemudian, nah di sini sebenarnya untuk secara sekilas dulu ya Pak, mungkin nanti lebih detailnya akan lebih ada saat demo. Jadi untuk lebih sekilas, ini tuh ada tiga fitur Pak. Yang pertama fitur stasiun. Nah di sini kita bisa manajemen data-data stasiun kayak kita nambahin stasiun baru atau misalkan ganti apa mengupdate data-data stasiun, misalkan ada stasiun yang ingin ganti nama atau ganti lokasi. Kemudian di sini juga kita bisa menghapus data stasiun, emang misalnya stasiun tersebut udah tidak dipakai. Jadi di sini Nah, bisa Pak. iya, iya. Kemudian selanjutnya di sini ada daftar rute. Nah, untuk rute sendiri, nah di sini baru untuk manajemen rutenya sendiri. Misalkan tadi dari rute dari Bandung ke Padalarang ingin nambah stasiun baru. Nah, di sini rutenya diedit gitu. Misalkan dari satu rute tersebut tuh memang ada list stasiunnya. Misalkan ada stasiun nomor 4 ingin dihapus. Nah, di sini Hmm. eh, pengeditannya ya, seperti itu, Iya, Pak. iya, iya. Oh, iya, iya. Oke, nah selanjutnya di sini ada daftar kereta. Nah, untuk daftar kereta sendiri itu tuh untuk menghubungkan eh, data keretanya dengan kereta ini tuh ada di rute mana sih. Jadi untuk itu sih, Pak. Dan nanti Iya, terhubung iya. juga dengan dashboard Passenger Information System. Jadi di ID kereta ini akan diambil di eh, endpoint-nya Hmm. Passenger Information System. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin nah untuk di Passenger Information System sendiri, ini yang akan tampil di gerbong kereta yang akan ditampilkan untuk bagi para penumpang, Pak. Jadi di sini akan Hmm. menampilkan informasi mengenai keretanya sendiri, namanya dan kodenya. Kemudian di Iya. sini juga eh sebentar ada pasien Pak. Oke, selanjutnya di sini kami juga menampilkan jam sama tanggal. Kemudian di sini, Hmm. nah baru di sini secara update akan muncul stasiun selanjutnya. Jadi stasiun Iya. yang emang lagi di eh,
7 kalau ini misalkan dalam perjalanan. Nah, kalau misalkan kuning ini emang sedang berada gitu. Jadi Anda berada di stasiun Garut kayak gitu Pak contohnya. Iya, iya. Dan ini akan update dan untuk list ini tidak dia cukup fleksibel Pak. Jadi sistem yang kami buat untuk jumlahnya entah misalkan stasiunnya bisa 10 atau misalkan kurang dari 4 juga bisa Pak. Jadi untuk Iya. tampilannya juga tidak akan terganggu. Seperti Hmm. itu Pak. Jadi kami membuatnya cukup fleksibel. Nah, mungkin untuk penjelasan dari solusi yang kami implementasikan seperti itu Pak. Iya, iya. Mungkin dari Pak Toto apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya untuk aplikasi manajemen stasiun ini Pak sudah kami deploy, jadi mungkin apabila Bapak ingin langsung mengaksesnya, saya kirimkan linknya di kolom chat. Oke, iya, siap, siap. Ini boleh ya tanya ya? Iya Pak, boleh. Maksudnya ini untuk merubah atau menambah stasiun itu bisa dilakukan oleh pihak KCI atau harus kita sendiri yang melakukan? Untuk yang ngerubah stasiun ini tuh untuk saat ini sebenarnya baru admin aja Pak. Jadi yang ditujukan itu tuh Iya, semisal nanti emang PT KCI membutuhkan hak aksesnya, iya, di iya, sini kami masih bisa sih Pak untuk nambahin hak iya. aksesnya seperti itu. Oke, iya. Cukup gampang ya ini. Jadi Iya. di sensornya sendiri nggak usah diotak-atik ya, cuma softwarenya aja. Iya, ini lebih ke kami fokusin ke permasalahan tadi yang belum bisa menambahkan Menambahkan itu ya. stasiun dan Mhm, mhm. perpindahan announcernya tuh harus secara manual. Jadi di sini Iya. kami udah update secara otomatis seperti itu, Pak. Oke, iya, iya, siap, siap. Iya, siap, cukup bagus. Oke, oke. Nah, Mungkin untuk selanjutnya untuk bagian demo mau Pak Toto aja langsung atau mau saya wakilkan, Pak? Dan mungkin nanti Pak Toto misalkan ingin melakukan apa, saya bisa mhm, bantu kita untuk demo mmm, misalkan demo ambil stasiun seperti itu. nanti ini kayaknya kita enaknya sih langsung langsung ke pihak ini bandara ya? Oh, iya Pak. Mhm, mhm, mhm. Sebentar, sebentar ya. Bandara ya. Oke, ya kemarin tuh ada ini, ada per ada permintaan tuh, oh, kalau ada kasus artinya di di lintas itu normal ya, pembacaan koordinat, penyebutan stasiun segala macam, cuma dari sininya sendiri nggak muncul, nggak online di webnya. Tapi mereka cek kuotanya masih ada datanya, katanya itu. Itu apanya kira-kira? Eh, yang tidak online itu tuh, mohon maaf Pak, bagian yang mananya? Hmm, ada kasus seperti itu. Jadi alat tuh terpasang di kereta itu ya. Nah, itu penyebutan normal. Setiap stasiun mereka sebut suara bagus. Hanya pas dicek di web katanya offline. Terus saya minta coba ceknya Pak, cek kartunya masih ada nggak kuotanya. Takutnya kan nggak bisa ngirim data ya habis kuotanya. Mereka cek ya aplikasi ternyata masih ada kuotanya katanya. Itu kira-kira apanya tuh kalau kasus seperti itu? Oh, oke, baik Pernah Pak. pernah Berarti ngadepin gitu nggak? oh, untuk saat ini
Untuk saat ini sebenarnya kami untuk permasalahan yang masih yang kami fokusin itu tuh baru ini sih Pak, yang untuk gimana caranya menambahkan stasiun Menambahkan di stasiun, iya di iya. rute. Ya mungkin Oke, Pak iya, siap untuk siap. permasalahan ini nanti kami catat terlebih dahulu gitu Pak untuk eh, kami itu. Boleh Oke, boleh, siap. oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto atas informasinya. Iya, Mungkin selanjutnya ini kita ke bagian testing kali ya Pak. Mungkin sebelum ke testing mungkin nanti sebenarnya akan ada beberapa pertanyaan Pak. Jadi untuk bagaimana sih pendapat Pak Toto mengenai aplikasi yang udah kami buat gitu, mengenai solusi yang udah kami mhm buat ini. mhm. Tapi mungkin sebelum masuk ke pertanyaan testing tersebut, eh, lebih enak kayaknya kita langsung melakukan demo atau mungkin kita gimana cara ngoperasiin si aplikasi ini kayak praktekin nambahinnya, Mhm, praktekin masukin ke rutenya, mungkin demo boleh aplikasi seperti itu sih boleh. Pak. Oke, nah untuk demo ini apakah mau Pak Totonya langsung yang akses aplikasinya atau mau saya wakilkan? Saya langsung nggak apa-apa lah, nanti saya Oh, pelajari, ya. oh, oke. Mungkin untuk waktu itu mungkin ini untuk dokumentasi. Mhm, Apakah Pak Toto bisa untuk share screen mungkin sambil akses aplikasinya gitu, sambil demonya. boleh Oke, boleh. boleh. Oke, baik Pak. Mungkin nanti deh. Oke, siap. Oh, tadi linknya ditaruh di mana ya? Lupa deh. Di note ya? Linknya ada di kolom chat Pak. Ya. Ini masih di kosan Iya Pak, atau udah kita di masih kampus? di kos. Kampus masih Masih di libur kos. ya? Iya, banyak yang pulang Pak sebenarnya Mhm. sekarang. Ini loginnya Ya. Loginnya admin atau pakai ada yang lain? untuk saat ini baru admin aja sih. Admin ya. Passwordnya, Ya. oh Maksudnya ini. password. Oke, siap. Saya coba ya. Mungkin apakah Pak Toto bisa share screen atau terkendala? Enggak. Baik. Oh, nggak mau ya? Oh, nggak mau ya? Uh, yang masalahnya, yang loginnya atau apanya Pak? Passwordnya, pas saya masuk dia nggak mau. Eh, Passwordnya? Passwordnya apakah sudah benar Pak? Udah, saya copas malah. Mungkin bisa dibantu share screen Bisa dulu Pak. dibantu. Mungkin supaya bisa kami bantu. Nah, tetap nggak mau ya? Oke, mungkin untuk ini Pak, email apakah sudah benar Pak yang dimasukkan? Admin@gmail itu kan? Iya, admin@gmail.com. Passwordnya password mungkin ada spasi kali Pak, mungkin jadi salah. Oh iya ya, ada huruf huruf besarnya nih. Iya Pak.
Oke, ya bisa masuk sekarang. Baik, Pak. Iya benar, ada huruf besar satu. Kalau Oke, oke, baik Pak Toto. Mungkin selanjutnya apakah Bapak bisa bantu untuk share screen mungkin sambil kami lihat Bapak demonya gitu. ini ya. Ada muncul nggak? Eh, untuk di saya belum sih, untuk di Farabi atau di Sepertinya Syafa. belum ini Pak, belum muncul di layar juga Pak. Hmm. Mau ya. Mau ada kesini. Oke, mungkin Pak Toto misalkan terkendala share screen, sebenarnya nggak apa-apa, tidak usah share screen. Jadi mungkin nanti dari perubahan Pak Toto harusnya Mm-mm. langsung bisa saya lihat. Jadi saya bantu share screen gitu. Jadi untuk menampilkan perubahan dari Pak Toto. Jadi Iya. tidak tidak terkendala sih sebenarnya. Mungkin sambil Pak Toto demo, saya share screen untuk menampilkan secara real time hasilnya. Oke. Boleh. Oke, Ini bisa sama dengan yang lama ya, mirip-mirip gitu. Nggak ada masalah lah. Paling nanti kalau sekali waktu kita diminta untuk demo ke kereta bandara, bisa bantu nggak kira-kira dari tim Telkom University-nya? Kalau dari kami, insya Allah bisa bantu, Pak. Bisa ya? Harus bisa ya? Ya, siap. Iya. Terus kira-kira Oke, apa lagi mungkin yang mau di ini? oke, mungkin untuk yang pertama, sebenarnya di sini eh, saya sebentar untuk yang tambah stasiun ya, Pak. Untuk tambah stasiun, Mhm, sebenarnya mhm, untuk form saat ini yang kami tambahkan cukup nama stasiun, longitude mhm, sama latitude. Nah, di sini emang baru data-data yang emang langsung relevan dan langsung dibutuhkan untuk si passenger information systemnya Pak. Jadi mmm, mungkin semisal nanti dari KCI bandara membutuhkan data-data lain, mungkin itu nanti bisa disesuaikan lagi. Tapi di sini data yang memang dibutuhkan untuk si manajemen rutenya tadi. mhm. Oke. Mungkin di sini kita coba masukin. Nah, di sini sebenarnya kalau dari database udah ada beberapa data-data stasiun. Jadi ada stasiun dari Manggarai sama bandara. Kemudian di sini juga kami kemarin sambil coba-coba sambil nambahin beberapa stasiun Garut, Tonaraja, Pasir Jengkol, dan Cibatu. Iya, Mungkin untuk si daftar stasiunnya seperti itu, Pak. Dan selanjutnya, nah untuk selanjutnya di sini ada daftar rute. Semisal admin ingin menambahkan rute baru gitu. Misalnya nanti ada tambah rute baru. Nah, di sini sebenarnya dilakukannya, Pak. Misalkan kita contoh ya, Pak, untuk tambah rute, misalkan kita mau bikin dari Manggarai ke Manggarai dan rute akhirnya misalkan bandara, Pak. Jadi benar namanya Swasta, iya. Manggarai ya ke bandara. Nah, di sini kan tadi udah ada list-list stasiun yang ada di eh, halaman stasiun. Nah, kita Mhm, tinggal checklist aja, Pak. Stasiun mana sih yang ingin masuk ke rute tersebut. Nah, mhm, misalkan Manggarai, Tanah Abang, Duri, Batu Ceper,
dan bandara. Nah, di sini kita baru membuat urutannya, misalkan urutan 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Dan ini juga bisa fleksibel, bisa ini. Misalkan ternyata harusnya dari Tanah Abang ke Batu Ceper, berarti tinggal 3 dan ini 4. Seperti itu, Pak. Ini untuk yang awal. Misalkan kita simpan. Oke. Nah, di sini tuh tadi rute yang kita buat di sini dan dapat dilihat bahwa ini merupakan stasiun yang tadi dipilih. Nah, semisal ingin mengedit Pak dari rute ini, kita ingin pindah jadi dari Tanah Abang pengen ke Duri dulu misalkan. Nah, di sini tuh tinggal pencet aja Pak. Jadi dari Duri. Nah, jadi Durinya langsung ke atas. Jadi emang fleksibel banget sih Pak. Jadi dari Manggarai, Tanah Abang langsung ke Duri. Seperti itu Pak. Atau misalkan pengen nambahin stasiun baru karena tadi kan permasalahannya susah menambahkan stasiun baru. Nah, untuk penambahan stasiun baru ini tinggal di sini, Pak. Jadi dari list stasiun itu tinggal bisa kita pilih stasiun mana sih yang pengen kita ambil. Semisal kita pengen dari Duri, kita harus pengen ke Garut dulu, misalkan gitu ya, Pak. Garut, nah ditambah, nah langsung Garutnya tuh masuk ke list stasiun yang ada di rute ini. Misalkan Garut itu nggak pengen di posisi akhir, pengen harusnya ada di setelah Tanah Abang misalnya, Pak. Nah, ini bisa langsung kita arahkan aja ke setelah stasiun Tanah Abang. Jadi fleksibel kayak gitu. Nah, semisal sudah kita simpan. Oke. Nah, mungkin untuk yang ini kita juga bisa melakukan rename karena ini kan dari Manggarai ke Cibatu, jadi kita coba ganti namanya. Rute awalnya harusnya Manggarai, berarti rute akhirnya itu misalnya Pak. Jadi Oke. Nah, selanjutnya, untuk di kereta sendiri, jadi untuk yang passenger information system ini, sebenarnya, nah untuk ini ambil dari rute Manggarai Cibatu. Nah, semisal kita mau ganti kereta ini tuh dengan rute yang tadi yang baru dibuat, berarti diubahnya di sini Pak, Manggarai Bandara, gitu. Oke. Nah, jadi hanya stasiun ini aja Pak yang ditampilkan. Dan sebenarnya untuk si passenger information system kami ini sudah ada announcer suaranya juga Pak. Jadi mungkin saya izin share screen ulang ya Pak karena suaranya nggak masuk. Jadi untuk titik awal sebenarnya di sini kan perjalanan akan segera dimulai. Jadi ini untuk titik awal saat kereta belum berjalan. Kemudian ini kami buat untuk 10. Untuk suaranya nggak masuk ya. Sebenarnya ini ada announcer suaranya juga Pak. Jadi saat mulai nanti tuh langsung announcernya kayak stasiun selanjutnya Tanah Abang. Oh iya iya. Next station ya. Iya seperti itu. Jadi untuk dua jenis announcernya ini harusnya muncul sih Pak, tapi mungkin sebentar. Saya coba pindah browser terlebih dahulu Pak. Stasiun selanjutnya Stasiun Tanah Abang. Sudah muncul. Saat Oke, ini baik, Anda Pak. Nah, berada di ini Stasiun Tanah tadi Abang. saya coba sesuaikan lagi dan ini untuk announcer suaranya. Jadi Stasiun tunggu beberapa selanjutnya detik di sini, Stasiun Pak. Tadi Duri. kami. Oh, kalau di share screen suaranya nggak muncul, Pak. Jadi sebenarnya tadi kalau saat saya nggak share Saat screen, ini ini tuh Anda ada berada di announcer. Jadi Stasiun saat Duri. perjalanan announcernya akan stasiun selanjutnya adalah
stasiun Tanah Abang. Nah, terus Iya, iya. selanjutnya Stasiun untuk selanjutnya kalau misalkan Stasiun udah Batu sampai, Cepel. nanti announcernya adalah Anda berada di stasiun seperti itu, Pak. Jadi ini terkendala karena share screen. Oke. Saat ini Anda berada di Stasiun Batu Oke, Cepel. mungkin cukup. Apakah dari Pak Toto ada yang ingin ditanyakan atau ingin coba atau Stasiun selanjutnya Stasiun Bandara. Nah, tar aja ya nyobanya ya. Harus ini ya waktunya ya. oke. Oke, sebenarnya Saat ini Anda untuk berada yang di Stasiun udah kami Bandara. sempat deploy kan baru manajemen stasiunnya Pak. Jadi untuk yang passenger information system ini karena satu dan lain hal belum dapat diakses secara online. Jadi mungkin seperti ini sih Pak, kurang lebih tampilannya. Jadi nggak akan beda-beda banget. Ini juga menyesuaikan langsung data dari si manajemen stasiunnya. Seperti Oke. itu Pak. Oke, berarti jika sudah cukup mungkin selanjutnya eh, langsung ke tahap form testing kali ya. Langsung di dash ya, Pak. Oh, Baik Pak, setelah melakukan pengujian tadi, Mhm. kami di sini menyediakan menyediakan semacam kuesioner Pak yang nanti bisa diisi sama Pak Toto buat nanti digunakan untuk menilai sistem yang telah kita kembangkan gitu Pak. Jadi Oke, siap, siap. kalau bisa nanti diisi sesuai dengan apa yang Bapak nilai saja gitu. Aha. Tapi juga kalau misalkan kalau perlu ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa Pak nanti disampaikan juga ketika pengisian form gitu, Pak. Kalau misalkan Oke, nanti. siap, siap. So, untuk link formnya sudah saya taruh di kolom chat ya Pak. Nanti Mhm. mungkin bisa dicek. Sekian, Pak. Ini harus sekarang ya atau bisa Untuk nanti? pengisian form sebenarnya Mhm. fleksibel Pak. Cuman kalau bisa dilakukan pengisiannya hari ini Pak karena nanti kan mau diolah lagi data yang didapat. Nah, Oke, iya. kalau terkait pengisian formnya, jadi di dalam formnya itu ada beberapa ya 10 pertanyaan yang nanti jawabannya itu jawaban skala Pak. Jadi dari skala 1 sampai 5. Jadi nanti di formnya juga ada keterangannya dari 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan kemudian 5 sangat setuju. Nanti bisa disesuaikan saja jawabannya dengan pertanyaan yang diberikan gitu Pak. Iya, iya. Baik. Terima kasih Pak.
Permisi Pak, apakah ada kendala Pak dalam pengisian formnya Pak? Barusan memang putus ya? Putus tiba-tiba ya? Iya Pak. Oh, maaf. Ya, baik. Udah kuesioner udah saya isi, udah saya submit. Udah Oh iya masuk. Pak, siap. Sudah masuk Pak. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami. Ada lagi yang bisa saya bantu? Baik, mungkin untuk saat ini saya mungkin yang take over Pak. Mungkin dari pengisian form Bapak tadi itu berarti udah selesai Pak untuk pengujian pengujian ini. Nah, sebelum kami tutup Pak, kira-kira ada feedback gak Pak terkait aplikasi yang telah kami bangun Pak? Itu ya. Nah, menurut saya udah cukup bagus ya. Hanya paling mereka tuh ingin penambahan stasiun sama info itu dilakukan di information center mereka di KCIC itu aja. Tapi itu mungkin bisa artinya dinego untuk dipasang di server mereka ya. Iya Pak. Siap. Oke. Cukup Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas feedbacknya. Kami juga ucapkan terima kasih juga terkait Bapak setelah memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk melakukan pengujian untuk project capstone kami. Mungkin dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sesi ini Pak ya. Mungkin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Toto. Terima kasih Pak Toto. Ya, saya bisa. Udah, saya lip nggak apa ya? Baik Pak. Yuk, assalamualaikum. Iya Pak. Oke.